Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku kelas 8. Saat ini kita akan belajar di KD 4.6, yaitu menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi, artikel ilmiah populer, baik di lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Tujuan pembelajaran kita yaitu Ibu mengharapkan kalian semuanya mampu menyajikan gagasan dan pendapat dalam bentuk teks eksposisi. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang menelaah dan menelaah isi dan struktur teks eksposisi ya. Saat ini kita akan maju selangkah lebih ke depan, yaitu tentang menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Kalian bisa membuka buku kalian di buku Marbi, halaman 60. Buku Marbi, halaman 60. Kita akan belajar di 60, 61, sampai di 62. Oke. Cara menyajikan gagasan dalam bentuk teks eksposisi. Nah, langkah-langkah menyusun teks eksposisinya kita bisa lihat. Yang pertama, kalian harus memilih dan menentukan topik yang akan ditulis terlebih dahulu. Memilih dan menentukan topik yang benar-benar kamu kuasai, agar kamu tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Selanjutnya, yang kedua, kalian harus menentukan tujuan penulisan teks untuk kalian. Seperti yang telah kamu ketahui bahwa teks eksposisi memiliki tujuan untuk 1. Memaparkan, 2. Menjelaskan, 3. Menyampaikan informasi, dan yang selanjutnya adalah menerangkan masalah tertentu yang bermanfaat atau masalah-masalah penting. Bagi pembaca, dengan tujuan yang jelas, kamu bisa menentukan arah gagasan yang hendak kamu tuliskan agar tidak menyimpang dan tetap tepat sasaran. Selanjutnya, C. Mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Data baik berupa fakta, contoh, bukti, atau pendapat para pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar tulisan karyamu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. D. Menyusun kerangka tulisan. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang kamu lakukan adalah menyusun kerangka karangan. Kerangka tulisan dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide, sehingga tulisan tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Selain itu, kerangka dimaksudkan agar teks eksposisi dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Selanjutnya, membahas masalah dengan mengembangkan kerangka masalah. Berdasarkan kerangka tulisan yang telah kamu susun, nantinya kamu dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks eksposisi yang utuh dan lengkap. Selanjutnya, membuat simpulan. Jangan lupa ya, pada bagian akhir teks ini, kamu merumuskan simpulan sebagai penegasan terhadap hal yang telah kamu paparkan pada paragraf sebelumnya atau pada bagian di atas. Dua, menyunting teks eksposisi.
Menyunting merupakan kegiatan memperbaiki naskah tulisan agar terhindar dari berbagai kesalahan, misalnya kesalahan penulisan. Ada dua hal penting yang perlu disunting ketika kalian membuat teks eksposisi ya. Yang pertama, untuk struktur, dan kedua, bagian bahasa. Struktur, kemarin kita sudah belajar tentang struktur kan. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari judul, tesis, argumen, dan yang terakhir adalah simpulan. Kemudian yang selanjutnya adalah bahasa. Aspek kebahasaan yang perlu disunting yaitu berkaitan dengan ejaan, tanda baca, pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kepaduan paragraf. Saya buat contoh ya. Kalian bisa lihat di situ, contohnya ada di halaman 61. Di 61 itu ada penulisan huruf kapital dan tanda baca. Penggunaan huruf kapital dan tanda baca mempunyai fungsi tertentu dalam susunan kata, frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Kalian boleh buka deh, tuh. Perhatikan baik-baik di halaman 61. Selanjutnya, di 62, itu berkaitan dengan pemilihan diksi. Diksi itu sama artinya dengan pilihan kata. Pemilihan diksi atau pilihan kata. Selanjutnya, nomor 3, ada keefektifan kalimat. Kalian boleh baca penjabarannya ada di situ, terlihat di halaman 62. Selanjutnya, yaitu kepaduan paragraf. Kalian juga bisa baca penjabarannya ada di bawahnya situ. Sampai di sini saja pembelajaran kita pagi ini. Semoga kita senantiasa selalu sehat dan tetap bersemangat dalam belajar. Oke semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.